IKFH UNESA ini dibentuk kemudian adalah untuk mengakomodir peran silaturahmi antar sesama alumni dari Fakultas Hukum UNESA. IKFH UNESA ini butuh kami buka tuh di tiap-tiap wilayah untuk menghimpun para alumni di sekitarnya. Jejaring bahwa Fakultas Hukum UNESA ini mampu mewarnai Indonesia dari segala aspek penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kami siap untuk berkolaborasi, kami siap untuk bersinergi, kami siap juga untuk menjaga harmoni. Jadi untuk para teman-teman alumni, tidak usah sungkan, tidak usah malu, ayo. Halo kece people, selamat datang di Bincang UNESA bersama saya Dinda Umu. Saat ini, episode kali ini Dinda berada di Fakultas Hukum UNESA. Oh ya kece people, pada 26 Oktober 2024 lalu di Auditorium FH Kampus 1 UNESA Ketintang ada momen spesial, yakni pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum atau IKFH UNESA. Setelah sekian lama berdiri, sekarang didirikan secara resmi. Dinda akan mengulik informasinya untuk KC People seputar mengapa harus ada IKFH UNESA dan apa kontribusinya untuk UNESA dan Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Dinda saat ini sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, nantinya akan berbagi informasi seputar IKFH UNESA. Ada Ketua IKFH UNESA Raden Fauzi Zuhri Wahyu Pradika SHMH dan juga ada Sekretaris IKFH UNESA Yudo Adianto Salim SHMH. Halo, selamat pagi Mas Dika dan Mas Adi. Selamat pagi Mbak Dinda. Assalamualaikum. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Bincang UNESA hari ini. Apa kabar Mas Dika dan juga Mas Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan penuh baik. semangat. Alhamdulillah luar biasa sekali. Senang bisa berbincang di Bincang UNESA kali ini. Oh ya, siapa saja sih yang tergabung dalam IKFH UNESA ini? Baik yang pernah dan telah berkuliah di Hukum UNESA. Oke, begitu. Dan berbicara tentang alumni ini, apakah setiap lulusan Fakultas Hukum UNESA otomatis jadi anggota IKFH UNESA? Otomatis. Oke. Siap. Dan kalau begitu, apakah ada syarat khusus untuk bergabung di IKFH UNESA ini? Ya, izin menjawab ya, Iya. Mbak Dinda. Jadi IKFH UNESA ini dibentuk kemudian adalah untuk mengakomodir peran silaturahmi antar sesama alumni dari Fakultas Hukum UNESA. Kita tahu bahwa Hukum UNESA ini baru saja menjadi fakultas yang kemudian untuk memperkuat tali silaturahmi ini kita membentuk suatu organisasi menjadi Ikatan Keluarga Alumni yang dimana supaya kemudian para alumni ini tidak lupa bahwa kita pernah punya rumah besar yaitu di Fakultas Hukum UNESA. Nice. Terkait masalah siapa saja yang boleh gabung sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi bahwa alumni Hukum UNESA adalah yang pernah berkuliah ataupun yang pernah lulus dari Fakultas Hukum UNESA. Untuk syarat-syaratnya sendiri menjadi alumni sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, yang pasti adalah mau berkontribusi sesuai dengan jargon kita yaitu kolaborasi, sinergi dan harmoni. Tentunya alumni Hukum UNESA jangan hanya sekedar menjadi lulusan saja, tapi benar-benar bisa menjadi suatu kawah candra di muka bagi masa depan, terutama khususnya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke, baik. Lalu apa sih benefit yang didapatkan ketika kita join dengan IKFH UNESA ini? Jadi kalau kita bicara benefit ya sebenarnya IKFH UNESA ini adalah ladang pengabdian. Suatu alumni itu kan sangat dibutuhkan bagi kampus ya, bagi suatu perguruan tinggi dengan segala hal yang pernah berproses di dalamnya. Jadi kalau kita bicara benefit sebenarnya bukan benefit yang kita butuhkan, tapi adalah jejaring antar alumni. Karena kita tahu bahwa alumni dari Fakultas Hukum UNESA ini sudah banyak tersebar di berbagai Indonesia, Mbak. Bahkan sudah ada yang di Papua. Wow. Gitu kan, sudah ada yang di Papua. Jadi
Kalau kita bicara benefit, sebenarnya bukan benefit yang kita dapat, tapi jejaring bahwa Fakultas Hukum Unesa ini mampu mewarnai Indonesia dari segala aspek penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke. Kalau ini kan banyak sekali alumninya. Kalau misal ada oknum yang ngaku-ngaku sebagai IKFH Unesa, ini gimana nih, Mas? Nah, ini izin menjawab ya, Mbak Iya. Dinda ya. Jadi kalau dibilang ada yang mengaku-ngaku ini, kalau misalkan yang dilakukan itu hal yang positif, pasti kami akui dong. Iya. Tapi kalau yang dilakukan itu berbanding terbalik ataupun hal-hal yang berbau negatif sehingga viral, nah, itu akan kami cek melalui teman-teman anggota, nanti ada semacam pendataan. Jadi apakah benar misalkan yang bernama Saiful siapa misalkan ya, contohnya Saiful bin siapa, terus dia mengaku sebagai alumni IKFH Unesa, dalam artian dia melakukan mungkin nemonijin dugaan penipuan. Nah, mungkin kami bisa cek apakah dia memang benar-benar pernah berkuliah di Hukum Unesa atau dia benar-benar sudah telah berkuliah ataupun lulus gitu. Karena di dalam ADART kami itu juga menghimpun yang pernah berkuliah, Mbak. Contohnya teman-teman Hukum Unesa yang sudah lulus pengumuman di kepolisian. Banyak teman-teman kita, Mbak, di Hukum Unesa. Ada yang di TNI juga ada, keterima di TNI sebagai lulusan SMA lalu lanjut. Kami akui kalau itu memang sebagai alumni. Tapi kalau memang ada yang dalam hal ini negatif, kami perlu cross check untuk teman-teman anggota, pendataan di lapangan bagaimana. Akan tetap dicek kayak gitu ya. Tetap kami Dan cross-check. sebagai organisasi yang baru nih, apa rencana program ke depannya? Rencana program ke depan, ya karena kami baru lahir ya Pak Sek ya. Kemarin baru 1 bulan yang lalu kami dilantik sama ada Pak Rektor, diwakili oleh WR4, Bapak Dr. Martadi, juga ada Pak Eri Cahyadi juga datang. Terus perwakilan dari PJ Gubernur juga datang, alhamdulillah. Kami mempunyai program yang terdekat ini untuk pendataan, Mbak. Jadi kami akan membuat DPW di tiap wilayah, antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di DKI Jakarta. Alumni-alumni kami tersebar, bahkan ada di Papua, Pak Sek, yang kemarin ya. Nah, contohnya kemarin, Mbak, di Papua teman kita ada di BPN sebagai kasih. Beliau di Papua, penempatan di sana. Itu salah satu bentuk yang nantinya IKFH Unesa ini butuh kami buka tuh di tiap-tiap wilayah untuk menghimpun para alumni di sekitarnya. Siapa tahu yang membutuhkan info-info mungkin lowongan pekerjaan, atau mungkin ada yang membuka, teman-teman kan ada yang buka kantor hukum lawyer, ada. Nah, itu pengen belajar bagaimana sih dunia lawyer, ada juga di dunia notaris. Terus tidak hanya di dunia hukum aja, bahkan teman-teman ini ada yang sukses di dunia bisnis, Mbak. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Iya. Dan untuk sejauh ini sudah ada berapa alumni di IKFH Unesa ini? Baik, kalau bicara berapa alumni mungkin sudah lebih ribuan ya. Karena kalau kita bicara konteksnya Hukum Unesa ini berdiri pertama kali adalah tahun 2009. Ya. Kami berdua ini adalah angkatan pertama di Hukum Unesa yang waktu itu gedung aja kita masih belum punya. Sampai kemudian kita punya gedung sebagus dan semewah ini perlu kami syukuri juga. Tapi kalau kita bicara alumni, alumninya sangat banyak, Mbak. Jadi dihitung saja mulai angkatan 2009 sampai terakhir mungkin angkatan 2020. Kalau kemudian di angkatan 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ini ada satu kelas itu isinya kurang lebih 40 sampai 50, artinya kemudian sampai angkatan 2020 ini mungkin sudah 1000 lebih. Oke. Ya, jadi seperti itu. Karena jumlah alumninya ini sangat banyak dan tadi juga dijelaskan sudah tersebar sampai Papua bahkan. Nah, bagaimana cara menjaga dan menjalin komunikasi antar alumni begitu? Jadi gini, kita selaku alumni kita punya grup WA. Jadi kita dibantu oleh teknologi yang bernama WhatsApp Group. Kita punya grup WA yang kemudian itu sebagai media silaturahmi kita. Bahkan kita di pengurus IKA ini rencananya ke depan mempunyai program kita akan mengadakan reuni akbar. Bahkan setiap tahun kita ingin mengadakan halal bihalal supaya kemudian ikatan batin antara Fakultas Hukum Unesa dengan para alumninya ini tidak putus, gitu kan. Jadi itu salah satu gagasan kami dari pengurus IKFH ini supaya kemudian antar alumni itu tidak putus silaturahminya adalah menggunakan cara-cara silaturahmi yang baik melalui WA group, melalui pertemuan-pertemuan khusus, atau bahkan bila Bapak Dekan atau Bapak Ibu dosen yang ada di sini memerlukan kami siap untuk berkontribusi maupun menginspirasi itu. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk kepengurusannya sendiri boleh dijelaskan strukturnya dan tupoksi masing-masing seperti apa begitu?
Kalau strukturnya kami di BPH itu BPH inti Badan Pengurus Harian itu ada saya sebagai ketua, terus sekretarisnya ada Mas Adi. Mas Adi juga ada wakil, saya ada wakil ketua Mas Afif, terus ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara, ada bendahara juga Mbak. Di bawahnya itu ada bidang-bidang masing-masing termasuk bidang profesi, bidang bisnis, juga ada bidang human sosialisasi juga ada. Terus artinya bidang-bidang di bawah kami ya jujur saya nggak hafal ya. Banyak sekali. Yang jelas di bawah saya itu ada 60 anggota. 60 anggota kepengurusan seperti itu ya. Anggota. Dan juga boleh diceritakan untuk kita lebih mengenal lebih jauh tentang IKFH UNESA ini. Misal apakah ada punya lembaga advokasi sendiri atau kantor atau profesi dari alumni itu seperti apa gitu. Baik, Mbak. Jadi kami dari pengurus IKFH UNESA dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat kerja pengurus IKFH UNESA. Ke depan, kami ingin membuat suatu lembaga bantuan hukum yang itu berasal dari IKFH UNESA, bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNESA, yang intinya adalah kita akan membuat lembaga bantuan hukum untuk masyarakat umum, yang kemudian nanti bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya adalah para alumni-alumni dari Fakultas Hukum UNESA. Nice. Terlepas dari itu semua, kami para alumni juga banyak yang ada di dunia penegakan hukum. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi notaris, ada yang jadi hakim. Tentu ini adalah kolaborasi yang bagus ya. Perlu kita sinergikan dan perlu kita harmonikan, ya kan? Sehingga keyakinan itu insya Allah akan sampailah sesuai dengan tujuan dari IKFH UNESA itu sendiri. Monggo Pak Ketua. Izin saya menambahkan ya Mbak boleh, Dinda. silahkan. Jadi seperti apa yang disampaikan Mas Adi, kami membuka pelayanan hukum ini, mumpung ada teman-teman dari KC UNESA juga, silakan untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi, baik alumni itu untuk mau konsultasi hukum ke kami akan pasti terima itu selebar-lebarnya kami buka Mbak. Karena alhamdulillah UNESA ini sudah mempunyai alumni hukum sendiri, jadi tidak perlu sampai tanya-tanya ke alumni yang lain, kami membuka. Kalau tanya berapa nanti aja, yang penting kita free-kan dulu untuk alumni UNESA itu sendiri. Demi satu langkah di depan gitu Mas. Oke, luar biasa sekali. Dan juga untuk terhubung dengan IKFH UNESA ini bisa menghubungi lewat mana Mas? IK Hukum UNESA ada di Instagram @IKFHUNESA, bisa di-add di sana. Sementara itu. Ya, untuk sekretariatnya sendiri ada di Fakultas Hukum UNESA di Ketintang. Kami buka juga kantor di sini gitu. Nice. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman juga bisa untuk langsung mengecek Instagramnya. Boleh satu closing statement dari Mas Dika atau Mas Andi, silakan. Closing statement ya dari IKFH UNESA sendiri, kami siap untuk berkolaborasi, kami siap untuk bersinergi, kami siap juga untuk menjaga harmoni. Jadi untuk para teman-teman alumni tidak usah sungkan, tidak usah malu, ayo kita kembali dari UNESA untuk UNESA. Oke, ada jargon dari IKFH UNESA? Ada? Oke, boleh. Mungkin saya mulai dulu. Oh iya, Mas Adi yang akan silakan. lanjutkan. Ya. IKFH UNESA, Kolaborasi, sinergi, harmoni. KC People, terima kasih sudah menyaksikan Bincang UNESA hari ini. Terima kasih juga narasumber kami yang sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa saksikan Bincang UNESA episode selanjutnya. KC Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. Saya Dinda Umu pamit undur diri, tetap sehat dan sampai jumpa. Tiwas aku mau ngasih jargon dia nanti. Siap gitu ya udah. Oke. Udah, coba. Itu juga sih. Sebentar poin. Nanti langsung Soalnya nyambung. ini banyak cut-cut ya persis. Tentunya hanya di YouTube KC Media by UNESA. KC Radio, your easy listening station. Nanti sudah nih Pak Hector kalau aku mau. Sebenarnya ini kece. Itu yang penting.